OBP Aceh yang saya hormati pejabat eselon 3 dan di lingkungan Satpol PP Aceh dan di lingkungan Dinas Nasional Islam Aceh yang saya hormati pada hari ini yang saya hormati Bapak Haji dan orang tua yang hadir di sini. Pada hari ini sengaja kita buat konferensi pers yang mana beberapa hari yang lalu kita sempat viral di medsos tentang ada satu konten yang mungkin sudah ramai, yang pada saat itu ada seorang warga kita membuat konten pengajian Al-Fatihah yang diiringi dengan musik DJ. Itu sudah mulai disebar. Kemudian pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Syariah Islam maupun Satpol PP Aceh, karena ini menyangkut pelaku daripada konten tersebut adalah warga Aceh, maka mempunyai sebuah tanggung jawab untuk menindaklanjuti atau menyikapi tentang kejadian yang sudah terjadi tersebut. Maka oleh pihak Satpol PP Aceh sudah memanggil, sudah mengundang yang membuat konten, yang alhamdulillah undangan tersebut disambut baik dan sudah pada hari ini sudah hadir ke Mako Satpol PP Aceh. Tadi pagi juga sampai sekarang sudah diperiksa tentang motivasinya segala macam. Pada hari ini kita sama-sama melihat di depan kita ini sudah hadir sertifikat baik. Yang pertama ini ada anak kita yang membuat konten, kemudian didampingi oleh ayah kandungnya beliau dan juga oleh Bapak Haji, kebetulan kampungnya di Timur dan anak kita ini sekarang berdomisili di Banda Aceh. Jadi pada hari ini untuk menemukan titik terangnya, kami tadi sudah memeriksa. Memang terjadinya yang pertama spontanitas, kemudian kehilapan, dan masih kurangnya pengetahuan tentang etikat beragama. Intinya demikian. Pada hari ini kita coba sterilkan kembali isu-isu yang sudah berkembang. Artinya nanti mungkin pelaku akan mohon atau membuat pernyataan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh, kepada seluruh masyarakat atau umat muslim yang ada, kemudian kepada permohonan maaf juga kepada seluruh ulama, sehingga yang kita harapkan adalah bisa dimaafkan dan menjadi steril. Untuk ke depan mungkin anak kita ini akan dibina dengan baik sehingga tidak akan berulang lagi apa yang sudah terjadi sebelum kejadian itu. Malah tadi juga kami sudah mengirim daripada buat konten yang negatif, yang menyinggung agama dan adat istiadat. Agama ini baik agama kita, agama Islam maupun agama yang selain agama Islam juga nggak boleh. Jadi bagusnya dikirim ke konten yang menyangkut
pembangunan, menyangkut sosial yang baik dalam masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa tersinggung, malah menjadi suatu kreativitas yang baik. Jadi sebentar lagi sama-sama mungkin ya kita saksikan permohonan maaf yang bersangkutan. Namun sebelumnya nanti ada beberapa arahan dari Pak Kadis Syariah Islam, dan juga ada direktur nanti akan memberikan sedikit wasiat atau nasihat kepada anak kita ini. Demikian dari saya. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kadis Syariah Islam Aceh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah, salawat salam pada Rasulullah. Kita mengerti SAOPP dan wilayah Tugas Aceh bersama Pak. Kemudian kita hormati para kandidat dan seluruh pejabat di lingkungan SAOPP Aceh. Kemudian juga ada di para kandidat di keluarga dinas Aceh, Pak Kecil, dan juga orang tua yang terhormat, para teman-teman media yang telah berhadir, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Kasat tadi, kita dalam 2 minggu ini dihebohkan dengan satu konten di medsos yang hal ini kita pemerintah Aceh terus mendapatkan respon yang tidak baik dari para tokoh, para ulama, ditelepon, dihubungi dan sebagainya untuk mempertanyakan, untuk merasa kecewa dengan kasus ini. Jadi untuk ini kami bersama Satpol PPH telah melakukan koordinasi, kemudian kita koordinasi, kita konsultasi dengan Ketua MPU Aceh, Abu Faisal tadi, kemudian sudah kita panggil supaya ini bisa, dan kita harapkan kita tindak lanjuti untuk tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan dengan masyarakat. Karena apapun cerita, masyarakat Aceh ketika berkaitan dengan agama, ketika konten pelecehan agama, ini masyarakat akan marah. Karena kita orang Aceh ini sangat fanatik dengan agama. Jadi oleh karena itu harapan kami agar masalah ini ke depannya siapapun kita lebih bijak, lebih punya rasa untuk tidak terus melakukan hal-hal yang menurut kaedah-kaedah ketentuan aturan, ketentuan kearifan lokal, ada istiadat agama kita ini menyimpang atau tidak. Kalau menyimpang, kalau berkaitan dengan agama, kita berhati-hati supaya tidak terjadi hal dari kita. Maka oleh karena itu hari ini kita ingin dengan satu kasus ini menjadi pelajaran bagi anak-anak kita yang lain, generasi muda kita, para putri-putri kita, putra-putra kita, baik mahasiswa, siswa dan sebagainya, agar lebih berhati-hati ketika melakukan di media sosial dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Segi agama kita sudah berdosa, karena itu pelecehan agama. Kita mengaji dengan musik itu tidak boleh, apalagi dengan musik yang biji, disko dan sebagainya. Maka daripada nanti dilakukan upaya hukum yang lebih disidik dan sebagainya, kali ini kita ingin, karena ini setelah dilakukan permintaan keterangan dan sebagainya, ternyata memang ada unsur ketidaksengajaan dan sebagainya, tapi nanti kita akan minta yang bersangkutan menyampaikan pernyataan sikapnya. Kemudian juga untuk ke depan kita berharap baik pemerintah Aceh kami maupun pemerintah kabupaten kota maupun camat dan Pak Kecil untuk terus mengawasi waktunya dan melakukan pembinaan. Kalau bisa nanti anak kita ini agar belajar lagi ilmu agama sehingga tahu
mana batasan-batasan yang boleh, mana batasan-batasan yang tidak boleh. Itu yang kita itu. Jadi saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini yang pertama, ini yang terakhir, tidak lagi ada kasus ini. Kita hari ini kita ingin sengaja teman-teman media juga nanti kita expose supaya menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak main-main di ranah agama kita, pelecehan dan sebagainya. Terima kasih saya pikir demikian. Selanjutnya pada Tengku Abu Rani untuk memberikan tausiah nasihat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Yang kami hormati Bapak Kasatpol PP Provinsi Aceh, Bapak Kadis Syariah Islam Provinsi Aceh, beserta seluruh para pejabat eselon 3, eselon 4 di lingkungan kedua lembaga pemerintah ini, teristimewa kepada Bapak Kecil yang telah berpartisipasi ikut untuk menyelesaikan mengakhiri acara pada hari berbahagia ini. Juga kepada orang tua daripada Mira Ulfa yang telah menampingi anaknya. Mudah-mudahan ke depan kita harus lebih baik daripada hari ini. Kalau tidak, maka kita akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ayah merugo, anak merugo, gesi pirugo, bahkan gesi merugo karena tidak bisa mengawal masyarakatnya. Dalam firman Allah yang barusan saya baca itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 94. Oleh kita bersama kata tebel firman Allahnya, Allah berturut Al-Qur'annya, maaf dalam bahasa Aceh, Allah turunkan Al-Qur'an itu asyikra, yang pertama sebagai penolong, pelipur lara dikala kita susah, Pak. Dikala hati kita gundah bagi si ayah, pelipur lara kita Al-Quran, maka berdoalah dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Di dalam firman Allah, bila kita jauh dengan Al-Quran, bila kita melecehkan Al-Quran, maka ada 4 ancaman Allah atas orang yang melecehkan Al-Quran, kecuali ia mau bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Mana ancamannya? Ancaman yang pertama adalah pintu langit tidak akan dibuka bagi orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Menyo pintu langit hana diha. Dum ekle takli kamu dah melekeh Allah. Hana terima ini. Kalau itu pintu langit oleh Allah, itu sungguh taubat tidak akan diterima. Jadi sungguhlah tutup pintu langit oleh Allah, maka bergegaslah segera adinda ataupun ananda Mira untuk bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan nanti akan dibimbing oleh Kasatpol PP Kabupaten Aceh Timur. Insya Allah mereka nanti akan membimbing ananda kita ini menjadi orang yang kembali baik. Yang kedua, ancaman Allah bagi orang yang melecehkan Al-Quran itu, kata Allah, dia tidak akan memperoleh wanginya harum surga. Baik, mudah lain, kita dunia kipan rontah yang indah. Ada aja rontahnya begitulah rumah itu. Jadi tidak akan wangi rumah, tidak akan wangi surga. Hanu be surga itu danyo dikala kita melecehkan kalam Allah. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, di yaumil akhirat kelak nantina naudzubillahi min dzalik, orang yang melecehkan Al-Qur'an akan ditidurin di atas dipan
yang terbuat daripada bara neraka. Ada dipan bara neraka. Selanjutnya Allah akan memberikan kepadanya tikar daripada bara neraka. Dan selanjutnya di hari akhirat nanti Allah akan membalas orang-orang yang melecehkan Al-Quran itu, disediakan selimut daripada api neraka. Yang terakhir, Allah akan hina orang yang melecehkan daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah bulan Rajab, bulan diterimanya taubat oleh Allah. Maka bermohonlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima taubat orang yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Mari kita bermohon kepada Allah, dibukakan pintu hati kita semua, wabil khusus kepada Ananda Mira Ulfa, untuk bertaubatlah segera kepada Allah. Mudah-mudahan ketika Ananda nanti kembali kepada masyarakat akan menerima Ananda. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu saat dulu ya. TikTok aja yang viral kemarin tuh, yang di Ji aja. Satpol PP WHC di Jambu Tape. Yang di samping orang tuanya, orang tua Semira. Di kantor Satpol PP Wihara Aceh. Asli Aceh Timur. Baik, kita lanjutkan. Dari ini tim BPNS saya ada kekurangan? Sudah ada. Jadi sebagaimana arahan tadi bahwa anak kita ini pertama sudah berhadir di
oleh Buka dan juga dengan Pak Haji. Kemudian kita lakukan pembinaan. Artinya yang pertama sekali kita buat dulu pernyataan maaf kepada seluruh masyarakat, seluruh umat Islam, seluruh alim ulama. Jadi nanti ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian dibacakan. Kita harapkan setelah ini tidak ulang lagi. Tadi sudah menjelaskan juga bahwa selesai ini akan diadakan pembinaan. Kami persilakan ini Pak ini coba dijelaskan apa biar tahu wartawan apa yang ditandatangani. Ya, biar bagus. Oh, sini ya. Terima kasih untuk Saudara Mena, ada pernyataan dari yang bersangkutan disaksikan oleh orang tuanya Pak Pak Kecik dari tempat tinggal KTP-nya Merah, kemudian disaksikan oleh Kepala Dinas Islam, yang selanjutnya disaksikan juga oleh Bapak Kasatpol PP WHC. Adapun narasi pernyataan nanti akan dibacakan sendiri oleh Saudara Mira Rufar bin Husaini. Silakan menyerah untuk berdiri dan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanda di bawah ini. Nama saya Mira Ulfa binti Husaini. Tempat tanggal lahir kami Minje 15 Mei 2000. Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Suku Aceh. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa. Status perkawinan belum menikah. Alamat dengan ini menyatakan sebelumnya saya mohon maaf dulu untuk semua warga Aceh, umat Islam, dan masyarakat. Saya mengakui dan membenarkan bahwa kegiatan live di TikTok pada tanggal 12 Januari 2024 adalah benar saya yang dengan tindakan yang saya lakukan tidak sengaja. Dengan hal ini saya mengakui saya telah bersalah dan melanggar peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, Kanun Nangro Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam, Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2004 tentang pokok-pokok syariat Islam, Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah. Saya meminta maaf kepada masyarakat Aceh, seluruh ulama, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten atau kota dan aparat penegak hukum atas tindakan yang saya lakukan saat live di TikTok. Saya juga berjanji tidak akan mengulangi
Saya juga bersedia menonaktifkan sementara akun TikTok saya dan Instagram saya. Demikian ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf pada semuanya, seluruh masyarakat Aceh dan juga seluruh masyarakat di Indonesia karena saya telah membuat kegaduhan. Sekali lagi saya mohon dibina pada seluruh yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pernyataan saudara Alfa bin Musa. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan permohonan maaf atas kejelapan yang dibuat di media sosial yang sempat viral dan menuai protes. Mudah-mudahan dengan pernyataan maaf ini dan selanjutnya akan dilakukan pembenahan, seluruh masyarakat bisa memaafkan dan dapat menetralisir suasana yang selama ini dianggap sebuah kegaduhan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Aina, Pak, mungkin untuk pembinaannya itu sampai kapan dan dilakukan di mana? Jawab jadi. Baik, terima kasih. Tadi di dalam berita acara serta pernyataan sudah disampaikan yang bahwa bersangkutan tetap akan dipanggil suatu perbuatan. Namun untuk selanjutnya karena yang bersangkutan beralamat dan ber-KTP di salah satu wilayah atau wilayah Aceh Timur, maka nanti kita akan koordinasi dengan Kasar Provinsi Aceh Timur untuk dibina di sana. Kemudian di sini juga ada kepala desanya dan kita minta karena yang bersangkutan ingin pulang kampung, jadi kita minta juga dibina oleh keluarga, oleh Bapak Gesi dan berkoordinasi dengan Kasar Provinsi Kabupaten Desa. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan berita acara konfirmasi, karena yang bersangkutan bukan tersangka, maka sesuai dengan undangan dari penyelidik kita sudah lakukan pemeriksaan dengan berita acara konfirmasi. Saya sebagai penyidik, Pak Maskur, Bu Syukurniwati, Bu Khalidah telah memeriksa Saudari Miraulfa bin Husaini. Dari keterangan yang bersangkutan, beliau tidak ada unsur kesengajaan karena spontanitas, karena beliau sedang live, ada yang mengata-ngatai di dalam komentarnya, maka beliau spontanitas menyebutkan paus pada saat live tersebut. Demikian. Pak, tadi dalam perjanjian disebutkan bahwasanya yang bersangkutan diminta untuk menonaktifkan sementara Instagram dan TikTok. Itu sampai kapan Pak? Dan mungkin nanti apabila yang bersangkutan mungkin melanggar, apa kalau ada masyarakat yang membuat itu bagaimana? Baik, yang pertama, kalau kita lihat dari akun TikTok yang bersangkutan, yaitu Kekasih H888, itu memang TikTok beliau, dan di dalam BAP beliau mengakui bahwa itu TikTok beliau, dan TikTok itu sesuai dengan perjanjian beliau
beliau akan menonaktifkan akun itu. Dan kita juga akan terus mengawasi di media sosial kalau memang yang bersangkutan mengulangi lagi sesuai dengan ketentuan yang ada dan hasil pernyataan yang bersangkutan, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun yang bersangkutan buat akun media sosial lain. Gini, kalau saya sudah cek akun TikTok itu ada 11 akun. Saya sudah cek, sebelum saya periksa yang bersangkutan, saya cek ada 11 akun. Kekasih 88 itu ada 11 akun fake yang memang beredar di media sosial. Tapi kita akan lihat keaslian, dan kalau memang yang bersangkutan buat akun lain dan melakukan hal yang serupa, karena di dalam pernyataan beliau ini bukan akun tapi pribadi beliau. Ketika beliau buat akun baru dan beliau melanggar lagi, bukan di akunnya kita lihat, di orangnya. Jadi seperti kalau beliau melanggar, mau akun apapun, ya tetap ada proses. Ya. Untuk masih sampai itu akan di Banda Aceh Timur atau di dalam hasil pemeriksaan penyidik, di sini kita bisa melihat di pertanyaan di 10, beliau melakukan live di Banda Aceh. Jadi masih yurisdiksi Aceh. Oke deh ya. Steril. Ini enggak apa. Udah mau ambil wajar. Ya udah. Tamang lemah. Ini si chat apa, Bu? Ini si chat. Iya. Gak ada, coba tanya non pakai Cina soal. Non pakai Ada yang ada. Kita gimana? Kafe ya, di mana? Ini kafe yang
Panggilan. Punya Pak Isi Muka, mungkin warga lu mingong. Jawab panggilan. Muka pintu. Ya, maybe. Ya. Jadi pada udah punya. Ya, ya. Oke, udah dulu sementara, udah selesai. Nanti akan disebagai. Pakai cinder sih nanti. Ya, kamu lah.